kemudian beragam kerjasama yang dilakukan beliau dengan federasi lain ataupun instansi dalam negeri untuk memberantas mafia bola, serta juga memajukan kualitas liga dan pembinaan. Dinilai cukup luar biasa sasetnya. Dan yang paling epic tentu saja kalau urusannya sama FIFA. Walah, berulang kali loh FIFA ini ibarat kayak nurut aja gitu sama Pak Erik. Ingat? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, kurang 5 hari lagi untuk Indonesia akan memulakan satu lagi tugas yang sangat penting, tugas yang sangat berat, yaitu melawan Arab Saudi. Dan di Stadium GBK dengan disaksikan oleh 70 ke 80 ribu pendukung yang hadir untuk memenuhi stadion dan memberi sokongan, dukungan, semangat kepada semua pemain-pemain timnas ya. Dan ini akan membangkitkan lagi mungkin motivasi ataupun semangat kepada semua pemain-pemain. Dan memang hari ini Kevin Dix belum ditentukan keberadaannya bermain melawan Jepang ini. Karena mengikut federasi sepak bola itu perlu mungkin mengambil masa sedikit ya. Dan kita menjangkakan Kevin Dix ini akan bermain ketika melawan Arab Saudi. Tapi kita nantikan guys, ketika melawan Jepang ini adakah beliau bermain atau tidak. Yang pentingnya Indonesia siap sedia di semua lini sekarang ini. Tetapi yang kita khawatirkan ialah di bagian lini penyerang masih belum ada pemain-pemain baru yang mengisi lini hadapan ini selain daripada Orad Mangun, Rafael Strik dan juga Eliano Rendes. Dan kita akan sepenuhnya memberi kepercayaan kepada Orad Mangun, Eliano Rendes dan juga Orad Mangun di bagian lini penyerang ini. Oke guys, Hervé Renard yaitu pelatih Arab Saudi ini penasaran soal Erick Thohir. Kenapa? Ini belum seberapa, tunggu aja. Itu antara yang pelatih Arab Saudi ini ada satu yang dia mungkin terkejut. Kenapa? Penasaran dia dengan Bapak Erick Thohir ini. Mungkin tiap-tiap kali ada perlawanan maka ada pemain baru. Ada perlawanan yang seterusnya ada pemain baru lagi, pemain keturunan. Jadi ini yang mungkin mereka agak penasaran dengan timnas Indonesia ini. Jadi apapun guys, yuk kita simak dulu video pada kali ini. Untuk sekarang ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama khususnya di kawasan Asia. Tentu saja salah satu faktor terbesarnya karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget loh punya ketua seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga gak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terbaru, keberhasilan PSSI menaturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu bukti kalau beliau ini memang luar biasa. Maka hal yang wajar jika tim-tim di grup C merasa jengkel karena jangankan AFC, lawang FIFA aja bisa nurut gitu dengan segala apa yang beliau gagaskan. Sesuatu yang kemudian membuat Hervé Renard sedikit banyak mulai penasaran dengan sosok Erick Thohir yang dulu pernah menjadi penguasa di klub sebesar Inter Milan. Itu pengalamannya nggak? Pengalaman yang sangat besar lah bagi saya. Bapak Erick Thohir ini Indonesia sebenarnya beruntung lah dengan Bapak Erick Thohir ini, karena bukan senang untuk mendapat seorang ketua umum yang cintakan sepak bola dan punya misi dan visi yang inginkan mengangkat martabat timnas Indonesia di mata dunia. Dan sekarang ini kita nampak, betul-betul kita nampak kemajuan sepak bola Indonesia itu tidak boleh dipertikaikan lagi di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir, ketum itu sendiri, dan juga kepelatihan Sinteyong. Jadi gabungan antara Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong dapat mengemudi dengan baik timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan juga timnas senior sehingga menjangkau ke Piala Dunia ini. Ini yang kita pun memang kalau tadi dalam judul ini kan pelatih Arab Saudi itu penasaran soal Erick Thohir ini, apatah lagi kita. Memang tiap-tiap perlawanan itu ada kejutan untuk tim-tim lain di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir ini. Setiap hari ada pemain baru dan pemain itu pula yang berkelas, yang bergrade A. Jadi jangan heranlah kalau selepas ini mungkin lawan Arab Saudi, kemudian di tahun depan lagi akan ada lagi penyerang
baru daripada timnas Indonesia ini. Jadi memang level itu perlu dipertingkatkan dari masa ke masa karena lawannya juga bukan alang-alang. Semacam Jepang itu, pemain-pemainnya merata di merata dunia ini ada. Di Eropa ada, di Asia ada, di mana-mana tempat lah ada pemain-pemain Jepang ini. Sebab itu mereka ini walaupun negaranya kecil tetapi mereka punya semangat perjuangan itu. Kita nampak ya. Jadi Jepang itu salah satu negara yang sangat hebat dalam sepak bola, tetapi tidak mustahil untuk Indonesia mengejutkan Jepang di perlawanan pada tanggal 15 ini. Kita percaya itu. Apa saja bisa berlaku kan guys. Oke, kita lanjut. Meskipun baru saja mendapatkan kekalahan atas China, namun tim-tim unggulan di grup C tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman. Dan sudah pasti kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Ya, beliau adalah Erick Thohir, mantan presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai ketua umum PSSI. Inter Milan itu sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Pengalaman. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja, kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli, kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Betul. Terbaru, keberhasilan proses naturalisasi Kevin Dix benar-benar membuat publik tanah air happy. Terlepas nanti Kevin ini bisa main pas lawan Jepang atau belum, yang penting secara sah Kevin ini udah resmi jadi WNI. Nah, setelah urusan Kevin sudah selesai, resmi, bukan tak mungkin dalam waktu dekat akan ada kejutan-kejutan lainnya dari Pak Erick beserta jajarannya. Maksud ya, soal proses naturalisasi pemain-pemain macam Ole Romeni, Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Jero Redewald, hingga Ian Madsen. Emang sih kelihatannya tampak mengada-ngada, akan tetapi berulang kali juga kita dibuat terkaget-kaget oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil, tahu-tahu terjadi. Ya enggak? Intinya, betul. Pak Erick itu diam-diam santai, bergerak langsung membantai. Mantap. Diam-diam santai, bergerak langsung membantai. Mantap. Melihat sikon yang ada, wajar jika sekarang ini pelatih Arab Hervé Renard benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya ya sudah pasti perihal kapasitas Pak Erick dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Erick juga pernah berimbas pada hasil timnas Arab Saudi ketika pasnya pihak SEFF pun juga udah memberitahu segala detail lawan-lawan yang dihadapi. Karena bagaimanapun, sikon di kualifikasi di edisi kali ini dan sebelumnya sangat berbeda. Dan Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor pembeda. Ingat soal kasus Martin Pas? Di mana keberhasilan Pak Erick untuk melobi AFC agar Martin Pas bisa main saat melawan Arab dinilai sebagai ajian luar biasa di saat-saat terakhir jelang pertandingan. Tentu saja, hadirnya Martin Pas benar-benar membuat tim yang saat itu masih diasuh Mancini frustasi setengah mati. Dan di leg kedua melawan Indonesia di GBK, kemungkinan besar pasukan Hervé Renard akan menghadapi lini bertahan Indonesia yang diisi nama-nama seperti Misil Gers dan Kevin Dix yang dikombinasikan dengan Chaises, Kelvin Verdong, Sandy Walsh hingga pastinya Martin Pas. Semua pemain diaspora akan bermain. Yap, harus diakui selama PSSI dipegang oleh Pak Erick, banyak hal yang juga telah ia lakukan untuk memperbaiki luar dalam sepak bola Indonesia. Walaupun tentu masih banyak PR, at least pelan-pelan semuanya udah dibenahi. Seperti beberapa waktu lalu, beliau mem-PHK massal banyak karyawan yang dianggap gak kompeten, serta berbuat curang karena menggunakan fasilitas PSSI untuk keuntungan pribadi. Kemudian beragam kerjasama yang dilakukan beliau dengan federasi lain ataupun instansi dalam negeri untuk memberantas mafia bola, serta juga memajukan kualitas liga dan pembinaan. Dinilai cukup luar biasa sasetnya. Dan yang paling epik tentu saja kalau urusannya sama FIFA. Walah, berulang kali loh FIFA ini ibarat kayak nurut aja gitu sama Pak Erick. Ingat saat Indonesia lolos dari sanksi berat pasca tragedi Kanjuruhan? Ketika itu Pak Erick yang berjuang habis-habisan bersama timnya untuk gimana caranya melobi FIFA agar hanya memberikan sanksi ringan, bukan pembekuan. Padahal jelas-jelas kasarannya itu adalah kesalahan yang bukan Pak Erick lakukan, tapi beliau yang harus membereskan. Kemudian soal Piala Dunia U20 yang batal, gara-gara ya kalian tahulah apa? Itu juga Pak Erick yang membereskan, padahal beliau nggak salah apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba beliau berhasil meyakinkan FIFA untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 yang secara penyelenggaraan sukses besar. Dan ingat, visi timnas yang dibangun di IKN
Salah satunya berkat keberhasilan Pak Erik beserta timnya meyakinkan FIFA hingga mau memberikan kucuran dana yang mencapai 86,5 miliar rupiah. Yang Gila. mana artinya jika ditarik secara keseluruhan 86 apa yang dilakukan miliar. oleh Pak Erik ya emang gokil dan mantap banget gitu loh. Sehingga kalaupun timnas Indonesia bisa di titik sekarang, ya ini bersaing dengan tim-tim besar Asia, ya harusnya kita nggak usah seheran itu. Ibaratnya nih, kalau kepalanya udah bagus, pasti bawah-bawahnya ngikut. Tapi kalau kepalanya udah meletot, ya udah, yang bawah-bawahnya tambah ngalor ngidul. Kan gitu. Betul. Dia yang utama, dia punya kepala dulu lah. Kalau oke lah di bawahnya. Di sisi lain, melihat segala hal yang udah dilakukan Pak Erik, pada akhirnya mendapatkan respon dari bos tim elit di Malaysia, Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, Ini guys. di mana beliau menyebut kalau FVM butuh sosok seperti dirinya untuk sepak bola Malaysia. Yap, di matanya Erick Thohir sangat layak dijadikan sebagai contoh figur yang tepat untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan FVM agar bisa menangani sepak bola Malaysia lebih baik. Sebelumnya, bos JDT itu jadi orang yang paling vokal untuk mengkritik orang-orang yang dianggap tak becus kerjanya, tapi tetap mempunyai jabatan di Federasi Sepak Bola Malaysia. Yap, menurut pria yang akrab disapa TMJ itu, Erick Thohir dinilai memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola seperti dana yang mumpuni, relasi internasional, hingga semangat tinggi dalam dirinya. Hal itulah yang menjadi salah satu indikator mengapa timnas Indonesia, baik dari level junior hingga senior, bisa jadi seperti sekarang ini. Orang-orang di industri sepak bola yang disfungsional, tidak ada visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Itulah masalahnya dengan sepak bola Malaysia. Misalnya Erick Thohir mempunyai uang, pengetahuan, kontak internasional, dan passion. Sebab sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur, kompetisi, dan timnasnya. Ucap pemilik JDT itu dikutip dari CNN. Sementara itu, menanggapi statement dari TMJ, Pak Erik justru menawarkan kepada pihak JDT untuk berinvestasi sepak bola di Indonesia karena liga-liga tanah air akan dibuat semakin ditawarkan lagi oleh Bapak Erick Thohir. Juga menjelaskan secara spesifik mengenai program-programnya untuk beberapa kompetisi di Indonesia, mulai dari Liga 1 hingga Liga 4 yang akan dijadikan lebih baik. Saya tidak bisa komen tentu pendapat dari yang luar negeri. Cuma kalau dari Johor ingin investasi sepak bola di Indonesia, ya kita welcome. Karena kan Liga 1, Liga 2 akan dijadikan liga yang sangat profesional. Liga 3 dan 4 itu akan jadi amatir. Peraturan Permendagri sudah keluar. Jadi nanti visi besar yang kita sedang dorong antara klub dan perserikatan jalan seiring. Kalau dulu kadang-kadang kita harus pilih mana perserikatan, mana liga, mana klub. Kalau saya maunya dua-duanya jalan. Sekarang pemerintah daerah boleh punya klub sepak bola dengan batasan 2 miliar. Artinya di daerah-daerah itu banyak klub amatir seperti ada yang di Belanda. Jawab Pak Erik kepada awak media dikutip dari TV One News. Mantap. Visi Bapak Erick Thohir ini jelas kan guys. Dia punya satu tujuan. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Jelas kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang kalau semuanya belum pasti. Yang terpenting adalah gimana caranya membangun pondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erik, sehingga ya apa yang udah dibangun tinggal disempurnakan. Kasarannya gitu. Tapi kita perlu ingat, di Indonesia kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Jadi mudah-mudahan ya tadi segala apa yang dibangun beneran bisa bertahan dan berguna untuk jangka panjang. Namun kembali lagi, sebelum langkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 3. Mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos Piala Dunia, amin. Maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Seperti apa yang dikatakan oleh legenda Timnas Indonesia, Rocky Putire. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mendukung dan mendoakan. Dan gak usah banyak fafifu. Pokoknya tinggal dukung aja, apa susahnya gitu loh. Jadi sekali lagi, semoga diberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan-tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu.
tapi komen banyak. Betul. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat, ya kita tinggal support. Kamu support aja. Betul. Oke guys, Bapak Erik itu diam-diam santai, tapi bergerak langsung membantai. Mantap. Ini kata-kata daripada Edmund Channel Girls. Saya suka juga apa yang dia katakan ini, memang betul pun. Bapak Erick Thohir ini orangnya santai, diam-diam, tapi tegas, punya visi dan misi yang jelas. Hala tujuhnya itu yang kita suka sebenarnya. Dia boleh berkolaborasi dengan siapa saja. Termasuklah dia katakan dengan TMJ ataupun Johor baru-baru ini. Kalau mau investasi ke Indonesia silakan. Jadi siapapun dulu Madam Pang pernah datang ingin belajar ke Bapak Erick Thohir, mungkin ada kolaborasi juga. Bapak Erick Thohir mengalu-alukan welcome kedatangan sesiapapun. Jadi sebenarnya itulah kita sebagai pemimpin ini, seperti Bapak Erick Thohir ini kan. Saya suka lah seperti Bapak Erick Thohir ini. Dia memang betul-betul buat lakukan apa yang dia ingin lakukan. Memang dia katakan juga di Indonesia itu terlalu banyak orang pintar, tetapi orang yang jujur itu sedikit. Itu mungkin ada yang tersirat di sebelah kata-kata itu tadi. Memang untuk sampai ke tahap itu memang agak payah, tetapi tidak mustahil juga ada orang seperti itu. Sekarang ini Bapak Erick Thohir memang betul-betul tepat pada masa yang sesuai. Dia menjadi ketua umum PSSI, di mana perkembangan sepak bola Indonesia itu betul-betul dapat dilakukan sebaik kedatangannya. Jadi memang syukur kepada rakyat Indonesia. Kalau saya cukup bersyukur kalau seandainya saya sebagai rakyat Indonesia adanya Bapak Erick Thohir ini. Memang buat apa lagi kita mau kritik sekarang ini fondasi yang dia buat dengan selain dari bibit-bibit muda, liga semua diperbaiki, infrastruktur dipertingkatkan, apa-apa permasalahan itu dibenahi segera. Sekarang menuju ke Piala Dunia, target ke Piala Dunia pula. Jadi buat apa kita mau mengkritik yang untuk menyusahkan? Jadi kita support sajalah, kita dukung. Ya, sebagai netizen dan juga fan yang tegar dalam sepak bola ini, apa-apa yang positif terkait dengan sepak bola yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini, saya sokong penuh guys. Apatah lagi kalian juga mendukung penuh kan. Kalian sendiri adalah yang berada dekat di Indonesia dan memang melihat segala apa yang berlaku terkait dengan sepak bola di Indonesia itu. Memang begitu cepat peningkatannya, betul kan? Bapak Erick Thohir belum sampai 2 tahun kan memegang ketum ini. Sinteyong baru 4 tahun. Tapi nampak sudah bibit-bibit perkembangan sepak bola. Dan sekarang target ke Piala Dunia. Jadi pelatih Arab Saudi juga penasaran dengan Bapak Erick Thohir ini. Ada kejutan, setiap perlawanan ada kejutan. Jadi kita tunggu, kita nantikan apalagi kejutan selepas ini guys. Sekarang ini kita doakan semoga Indonesia dapat mengalahkan Jepang. Kalau tidak kalah pun dapat poin pun 1 poin kah, perlu ada poin melawan Jepang ini. Kalau ada kejutan lagi itu memang luar biasa lah. Kita akan meraihkannya sama-sama nanti insyaAllah. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom jawab. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe selalu berkomentar secara positif, memberikan info-info terkini, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Saya selalu baca komentarnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.